Selamat pagi anak-anak kelas 4, salam sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun masih dari rumah. Nah, hari ini kita masih belajar tema 8, subtema 1 untuk muatan pelajaran IPA dan PPKN. Untuk IPA yaitu tentang gaya dan gerak. Yang pertama yaitu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Nah, kita perhatikan aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Kita juga dapat melihat pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda di dalam kelas atau di rumah. Misalnya saat kamu memindahkan meja. Saat diberi tarikan, meja bergerak mundur dari letak awal atau mendekati tubuh. Nah, kita perhatikan gaya berarti juga berupa tarikan. Kemudian saat diberi dorongan, meja bergerak maju dari letak awal atau menjauhi tubuh. Dengan demikian, gaya juga berupa dorongan. Selanjutnya menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, ataupun mengubah bentuk suatu benda. Nah, berikut pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat menendang bola, bola akan bergerak. Kemudian saat memotong kue, kemudian saat kita mengayuh sepeda, meraut pensil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, muatan pelajaran PPKN yaitu keberagaman karakteristik individu dalam keluarga. Yang pertama menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama yang lain. Keragaman karakteristik individu dalam keluarga dapat berupa ciri fisik, kegemaran, sifat, dan sebagainya. Yang pertama, karakteristik keragaman ciri fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, bentuk, dan panjang rambut, tinggi badan, serta berat badan. Yang kedua, karakteristik keragaman kegemaran yaitu dapat berupa makanan kesukaan, kegiatan kegemaran, warna kesukaan, atau lagu kesukaan. Yang ketiga, karakteristik keragaman sifat, contohnya yaitu ada yang suka bekerja keras, lembut, ada yang penyayang, ada yang rajin, ada yang dermawan atau suka memberi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat keragaman ciri fisik dalam keluarga. Kita dapat mensyukuri keragaman ciri fisik dalam keluarga sehingga kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan sehingga tumbuh saling melindungi, rasa saling melindungi. Kemudian rasa kekeluargaan akan semakin erat karena saling menghargai perbedaan ciri fisik yang ada. Kemudian keragaman ciri fisik digunakan untuk saling membantu dan saling bekerja sama. Lalu akan tercipta kerukunan dan kebersamaan antar anggota keluarga jika kita menghargai keragaman ciri fisik dalam keluarga. Kemudian kita akan menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Ciri fisik dapat dikenali dari jenis dan warna kulit, warna rambut, bentuk mata, dan tinggi tubuh. Selain ciri fisik, kamu dapat mengenali anggota keluargamu dengan mengetahui kegemarannya. Misalnya, ayah Dedi memiliki kegemaran memancing ikan,
Oleh karena itu, ayah memiliki benda-benda yang digunakan untuk memancing ikan, misalnya alat pancing. Nah, selanjutnya menjelaskan keragaman karakteristik individu berdasarkan gambar. Itu setiap anggota keluarga mempunyai ciri dan kebiasaan masing-masing. Misalnya ibu terkenal gesit, rajin, pandai memasak, dan pandai mengurusi rumah tangga. Begitu juga ayah mungkin terkenal rajin dan giat bekerja tanpa mengenal lelah, penyayang keluarga, suka melindungi keluarga, tegas, dan lain sebagainya. Setiap orang yang diberikan kelebihan dan kekurangan tertentu diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Harapannya agar kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, demikianlah materi hari ini. Selamat belajar.